Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Peserta MPLS SD SMP Negeri 3 Kebasen yang berbahagia, kali ini kita bertemu dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru SMP Negeri 3 Kebasen online ya. Baik, untuk hari ini saya dalam hal ini akan memberikan materi tentang pengenalan kurikulum SMP Negeri 3 Kebasen tahun pelajaran 2020-2021. Ya, perkenalkan dulu, saya Rofiqoh Dwi Susanti. Dalam hal ini dari kurikulum standar isi akan memberikan materi pengenalan kurikulum SMP Negeri 3 Kebasen tahun pelajaran 2020-2021. Baik, anak-anak, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang terdiri dari program studi yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan, di mana di dalamnya terdapat rancangan pelajaran yang akan didapatkan oleh peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Sehingga di SMP Negeri 3 Kebasen sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran, aturan-aturan pembelajaran, maka disusunlah kurikulum. Baik, apa saja isi dari kurikulum? Di antaranya ada mata pelajaran yang diajarkan di SMP. Ada berapa mata pelajaran? Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian 2, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 3, bahasa Indonesia. 4, matematika. 5, IPA. 6, IPS. 7, bahasa Inggris. 8, seni budaya. 9, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau yang sering kita sebut PJOK. Kemudian 10, prakarya dan 11, bahasa Jawa. Inilah mata pelajaran yang akan kalian terima di tingkat SMP. Baik. Selanjutnya, kalian harus mengetahui atau di dalam kurikulum juga ada KKM, yaitu yang mengatur tentang kriteria ketuntasan minimal, yaitu kriteria yang ditentukan oleh satuan pendidikan sebagai apa? Batas ambang kompetensi. Baik. Sebagai gambaran, di sini KKM untuk tahun ini, KKM mata pelajaran untuk tahun ini masih dalam proses Bapak Ibu guru mata pelajaran, sehingga saya hanya menggambarkan tahun lalu tetapi tidak jauh beda. Baik, silahkan dilihat di sini KKM atau kriteria ketuntasan minimal dari masing-masing pelajaran. Kalian bisa lihat di kelas 7. Ya, sebagai contoh, pendidikan agama dan budi pekerti, KKM yang ditetapkan itu 70, sehingga batas ambang nilai kalian dalam memenuhi kompetensi pada indikator di mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti adalah 70. Nah, di sini dari 11 mapel ini ada KKM-nya masing-masing. Kemudian ada penilaian sikap. Nah, sikap di sini ada 2, yaitu sikap spiritual dan yang kedua sikap sosial. Spiritual nanti yang berhubungan dengan keagamaan, sosial yang berhubungan dengan sosial atau hubungan kehidupan sehari-hari. Di sini untuk KKM-nya adalah B atau minimal baik. Nah, nanti sebelum awal atau kegiatan KBM, nanti Bapak Ibu Guru akan membagikan atau akan mensosialisasikan KKM untuk tahun ini
KKM masing-masing mata pelajaran. Baik, kita lanjutkan. Untuk KKM di sini tadi KKM mata pelajaran, sehingga di SMP Negeri 3 Kebasen kita menggunakan KKM sekolah untuk penilaian akhir yang kita gunakan di e-raport, menggunakan KKM sekolah atau yang disebut dengan KKM tunggal. Dari mana arahan atau dari mana hasil KKM sekolah? Kita peroleh dari rata-rata KKM tiap mapel di kelas 7. Maka hasilkan atau di sini 68. Ini yang tahun lalu. Baik, selanjutnya muatan kurikulum. Ini juga muncul di kurikulum kita. Muatan kurikulum itu apa? Silahkan kalian perhatikan. Mata pelajaran kelompok A dan kelompok B. Ya, nanti akan saya jelaskan apa itu kelompok A dan kelompok B. Mata pelajaran di kelompok A itu ada 7 mata pelajaran. Bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini muatan kurikulumnya atau beban belajarnya ada berapa? Muatan kurikulumnya ini maksudnya 3. 3 itu 3 jam pelajaran per minggu. Sehingga contoh, pendidikan agama dan budi pekerti ini kalian akan mendapatkan 3 jam dalam 1 minggu. Tapi perlu diingat ini adalah muatan kurikulum dikala jam normal atau pembelajaran normal di sekolah. Namun berbeda nanti di online ya, pembelajaran online. Sehingga nanti penjadwalannya ada di sana. Kemudian untuk hanya jamnya saja yang berbeda di pembelajaran online ya, untuk muatan kurikulumnya sama. Kemudian untuk di sini kelompok mata pelajaran B juga sama di sini. Sebagai contoh prakarya, di sini ada 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Berarti hanya 2 jam pelajaran. Maka jumlah alokasi muatan kurikulum pada seluruh mapel, 11 mapel untuk kelas 7, 40 jam pelajaran per minggu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini mata pelajaran kelompok A, artinya bahwa mata pelajaran tersebut yang tadi isinya ada 7 mata pelajaran, kontennya dikembangkan oleh pusat untuk mata pelajaran kelompok A. Sedangkan untuk mata pelajaran kelompok B itu adalah mata pelajaran yang dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini contohnya di sini ada mata pelajaran seni budaya, PJOK, prakarya dan bahasa Jawa. Bahasa. Nah, untuk bahasa karena di sini kita di Banyumas sehingga menerapkan bahasa Jawa sebagai mata pelajaran muatan lokal. Bahasa Jawa ini diajarkan secara terpisah dari pelajaran seni budaya dan prakarya dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran per minggu. Selain kegiatan intrakurikuler seperti yang tercantum pada struktur kurikulum tadi, terdapat juga kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sekolah yaitu terdiri dari 2. Ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Apa saja yang masuk kategori ekstrakurikuler wajib? Hanya ada 1, yaitu pramuka. Sehingga untuk kelas 7, 8, 9 wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Sedangkan untuk ekstrakurikuler pilihan diantaranya pramuka, PMR, kentongan, BTA, bahasa Inggris, seni vokal, hidro, sepak bola, voli, dan batik. Ini adalah ekstrakurikuler pilihan. Namun perlu diingat ini dilaksanakan pada kondisi normal. Ekstrakurikuler tersebut dalam rangka mendukung pembentukan kompetensi sikap sosial. Nah, terutama sikap peduli. Di samping itu juga digunakan sebagai wadah dalam usaha memperkuat kompetensi keterampilan dalam ranah konkret. Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler dapat dirancang sebagai pendukung kegiatan kokurikuler.
Sebagai pembelajaran tematik terpadu, angka jumlah jam pelajaran per minggu untuk setiap mata pelajaran adalah relatif. Guru dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan. Cukup jelas kan? Lanjut. Kemudian, kegiatan penguatan pendidikan karakter atau yang sering dikenal dengan PPK. Nah, di PPK tersebut ada 5 nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK. Apa saja kelima nilai utama karakter? 1. Religius, nanti berhubungan dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada nasionalis, yaitu sikap cinta tanah air. Kemudian 3, mandiri, kerja keras, kreatif, dan tangguh. 4, gotong royong, kerjasama, solidaritas sesama teman. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu integritas, kejujuran, keteladanan, tanggung jawab. Sehingga nilai utama karakter dalam PPK ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Peserta MPLS yang berbahagia, kita lanjutkan. Di kurikulum juga akan memuat beban belajar. Beban belajar di sini adalah hitungan berapa menit dalam setiap tatap muka. Saya ingatkan kembali di kondisi normal atau pembelajaran di sekolah. Maka tatap muka untuk 1 jam pelajaran dalam sistem paket ada 40 menit. Sehingga bisa saya contohkan, misal bahasa Inggris. Dalam 1 minggu itu ada 4 jam pelajaran, yang biasanya dibagi menjadi 2 hari. Dalam 1 pertemuan itu 2 jam pelajaran. Nah, berarti dalam 1 pertemuan, karena 2 jam pelajaran, maka 2 kali 40 menit. Maka 80 menit dalam 1 pertemuan bahasa Inggris. Di situ juga ada penambahan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur 50% ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini untuk SMP Negeri 3 Kebasen menerapkan pembelajaran secara online dalam jaringan. Online atau dalam jaringan. Karena sesuai dengan peraturan Bupati bahwa Banyumas masih situasi atau masih masuk zona kuning, sehingga KBM di SMP Negeri 3 Kebasen menyesuaikan. Maka KBM di masa pandemi COVID, hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya, siapkan laptop, perangkat boleh HP, tablet, laptop ya, kuota, kemudian tempat dengan sinyal yang kuat, kemudian alat tulis. Nah, silakan ada hal-hal penting bisa ditulis atau buku-buku yang sudah dipinjam dari perpustakaan. Yang kelima, perhatikan jadwal dan mata pelajarannya. Oke, dan terakhir jelas ikuti instruksi guru mapel yang akan mengisi. Kemudian untuk media pembelajaran online yang digunakan oleh Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 3 Kebasen banyak sekali ragamnya, jenisnya. Yang pertama ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan Google Form, ada yang menggunakan Google Classroom, ada pula yang menggunakan YouTube channel, ada pula yang menggunakan video conference atau model pembelajaran lain. Sehingga semua tergantung pada Bapak Ibu Guru mata pelajaran. Oke, lanjut. Contoh jadwal pelajaran. Di sini besok akan di-share oleh Bapak Ibu wali kelas bahwa jadwalnya masing-masing kelas saya ambilkan salah satu contoh jadwal pelajaran sehingga besok kalian bisa membacanya. Dalam 1 hari saya ambil 1 hari ini sebagai sampel ya. Ada 9 jam pelajaran. Dimulai dari 7.30 dan diakhiri sampai 11.30. Ini adalah pembelajaran online. Sebagai contoh di kelas 7A, di sini kamu hanya melihat kode-kodenya H07 selama 3 jam pelajaran. Berarti ini 3 jam pelajaran.
Nah, H07, H adalah kode mapelnya, yaitu seni budaya. Sedangkan 07 adalah gurunya. Nah, ini gurunya bisa dilihat. Ya, sebagai contoh ini. Oke, kita lihat lagi. Sama pula di kelas 7B, C, D, E. Cara membacanya seperti tadi. Saya sampelkan lagi di 7E misal. Ada E26. Maka di 7E untuk jam pertama, nah E26 matematika E26 adalah Ibu Tiara. Sehingga di jam 1, kedua, dan ketiga berarti diawali dari 7.30 sampai 8.45 kalian menerima pelajaran matematika sampai berakhir. 11.30 bisa dilihat kode-kodenya. Cukup jelas ya? Ya, di sini adalah nama-nama guru di sekolah kita. Ada 28 yang pastinya sudah profesional terhadap pengampu guru mata pelajaran ya, karena sesuai dengan profesionalitasnya mereka ya, sesuai dengan mapel masing-masing. Lanjut. Kemudian penilaian hasil belajar yang perlu kalian ketahui di sini di SMP Negeri 3 Kebasen ada 3 jenis penilaian. 1. Penilaian sikap. Apa yang dinilai? Jadi, penilaian di sini dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Ini ada 2 jenisnya ya, yaitu penilaian sikap spiritual dan sosial. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, yaitu penilaian pengetahuan. Pengetahuan di sini digunakan untuk mengukur penguasaan pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Nah, ini berbeda dengan pengetahuan. Kalau di sini untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Keterampilannya, skillnya. Selanjutnya peserta didik. Nah, di sini ada syarat kenaikan kelas setelah 1 tahun atau dalam 2 semester, maka ada prasyarat untuk naik kelas. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kemudian yang kedua, predikat minimal baik. Jadi sikapnya harus baik. Kemudian yang ketiga, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu tadi kepramukaan harus baik minimal. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan keterampilannya di bawah KKM. Apabila nanti ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil atau gasal ataupun semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai dari setiap aspek mata pelajaran di semester tersebut. Kemudian yang kelima, kehadiran. Di sini berlaku untuk online maupun offline, sehingga boleh di kondisi normal maupun di kondisi COVID ya. Maka kehadiran minimal 90% dari hari efektif. Nah, kehadiran di sini dibuktikan dengan apa? Kalau nanti pembelajaran online, berarti kalian mengisi daftar hadir yang nanti di-share melalui link. Jelas ya? Ya, demikian tadi materi-materi tentang pengenalan kurikulum SMP Negeri 3 Kebasen. Cukup. Nah, di akhir materi, saya akan memberikan tugas akhir dari materi. Tugasnya apa? Oke, silahkan dilihat tugasnya. Dan kalau nanti masih ada materi yang tertinggal, nggak usah khawatir. Oke, nanti tonton lagi aja video saya. Baik. Ya, sekian materi dari saya tentang pengenalan lingkungan sekolah, khususnya pengenalan kurikulum SMP Negeri 3 Kebasen. Terima kasih. Akhirnya mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam memberikan atau menyampaikan materi pada pagi hari ini banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati.
kalian semuanya. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.